Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebenarnya perkenalkan, nama saya Misbahul Alam Subaktiar dari kelompok 4 yang akan memoderatori pada perkuliahan pagi hari ini. Jadi, kami kelompok 4 membahas tentang aliran-aliran pendidikan. Dah, dari sini pasti teman-teman sempat terbesit lah, apa sih yang dimaksud dengan aliran-aliran pendidikan itu. Jadi, aliran-aliran pendidikan itu adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berisi pemikiran-pemikiran terdahulu yang selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran-pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Jadi sebenarnya telah ada tokoh yang mengeluarkan postulatnya tentang dunia pendidikan ini, tentang pendidikan. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, timbullah tokoh-tokoh baru yang mengkaji ulang pemikiran tokoh sebelumnya, dan akhirnya muncullah pemikiran baru, dan dari sinilah muncul aliran-aliran pendidikan. Langsung saja di pembagian aliran pendidikan yang pertama, yakni ada aliran klasik pendidikan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran empirisme atau yang disebut dengan aliran optimisme. Jadi aliran empirisme ini tuh membahas, mengutamakan perkembangan manusia dari sisi eksternalnya. Kemudian yang kedua ada aliran nativisme atau yang disebut dengan aliran pesimistik yang mengutamakan perkembangan manusia dari sisi internalnya, jadi dari sisi bakatnya. Nah, aliran nativisme ini tuh bertolak belakang dengan aliran empirisme, jadi bisa dibilang kebalikannya. Kemudian yang ketiga ada aliran naturalisme, dan yang keempat ada aliran konvergensi. Nah, pastinya kalian udah penasaran kan gimana sih yang dimaksud dengan aliran-aliran tersebut? Oke, simak selanjutnya oleh teman-teman saya. Terima kasih. Kan. Yang akan saya jelaskan kali ini yaitu aliran empirisme atau yang biasa disebut aliran optimisme. Tokoh dalam aliran empirisme ini sendiri yaitu tokoh John Locke. Nah, John Locke ini berpendapat yang pertama itu adalah aliran empirisme adalah aliran yang mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati. Maksud dari John Locke ini sendiri adalah aliran yang mengutamakan perkembangan. Berarti aliran ini mengutamakan tahap-tahap dalam pertumbuhan suatu manusia yang dapat dilihat secara eksternal. Seperti misalnya tubuh atau hal-hal yang berkaitan dengan mata yang dapat dilihat. Yang kedua itu adalah mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Nah, yang ketiga adalah pembawaan yang berupa bakat tidak diakui. Yang keempat adalah pengalaman adalah sumber pengetahuan. Yang kelima adalah manusia dilahirkan dalam keadaan kosong sehingga pendidikan memiliki peran penting yang dapat menentukan keberadaan sang anak. Maksudnya saat sang anak lahir, anak tidak memiliki pendidikan, tidak tahu cara berbahasa, tidak tahu cara apa. Nah, kemudian diberikan pendidikan, memiliki peran. Jadi pendidikan itulah yang akan menentukan sang anak kelak di masa depannya. Kemudian yang keenam dan yang terpenting adalah aliran ini memiliki keberhasilan menilai. Aliran ini menilai tingkat keberhasilan seseorang hanya dari pengalaman pendidikan yang diperolehnya, tidak menilai kemampuan dasar yang merupakan pembawaan lahir seperti bakat atau bakat-bakat atau hobi yang memang terbawa dari lahir. Selanjutnya adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini tokoh penemunya adalah William Stem. Menurut William Stem, bakat sang anak yaitu berasal dari pembawaan dan lingkungan atau pengalamanlah yang menentukan pembentukan pribadi seseorang. Anak memiliki sifat seperti apa, kepribadiannya seperti apa, semuanya ditentukan dari lingkungan sosialnya, temannya bermain, keluarganya, ataupun masyarakat dalam lingkungan sekitar pergaulan anak. Yang kedua, menurut William Stem itu pendidikan.
Pendidikan ini dijadikan sebagai penolong kepada anak untuk mengembangkan potensinya. Pendidikanlah yang mengarahkan anak kemana bakatnya, kemana hobinya, yang kemudian mengembangkannya dan memberikannya ide-ide baru. Nah, yang ketiga itu adalah yang membatasi hasil pendidikan anak adalah pembawaan dan lingkungannya. Lingkungan yang membatasi hasil dari pendidikan anak. Maksudnya itu misalnya seorang tuanya atau misalnya teman-temannya atau bagaimana yang mengekang dia dalam proses imajinasivitasnya untuk mengeluarkan ide dan bakatnya. Nah, yang keempat itu adalah aliran ini. Yang keempat itu menurut William Stem ini, aliran ini adalah merupakan aliran yang paling realistis sehingga banyak diakui oleh para pendidik. Dalam aliran dunia pendidikan, nah terdapat tiga macam aliran. Yang pertama itu aliran klasik, yang kedua modern, yang ketiga aliran pokok di Indonesia. Nah, menurut Mutia Harjo dalam bukunya di halaman 142 menyatakan bahwa macam-macam aliran pendidikan modern di Indonesia itu dibagi berbagai macam. Yang pertama itu ada progresivisme. Progresivisme itu gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada peserta didik atau anak, child center. Nah, sebagai teacher centernya itu guru yang memberikan suatu materi yang diberikan kepada muridnya. Terus yang kedua itu ada esensialisme. Kebalikannya dari progresivisme, esensialisme modern ini bertolak ke belakang, artinya memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan yang selanjutnya yang telah disampaikan oleh teman saya. Kemudian, yaitu aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan. Kemudian aliran perennialisme. Aliran ini merupakan gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penamaan kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu aliran idealisme. Pola pendidikan diajarkan filsafat idealisme berpusat dari idealisme itu tersendiri. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau materi pelajaran dan juga bukan dari masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme itu sendiri. Maka tujuan pendidikan merupakan paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu tujuan untuk individual, untuk masyarakat, dan campuran dari keduanya. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang menggunakan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum yang dikenalkan berbagai aliran filsafat. Setiap aliran di atas memiliki orientasi yang berbeda-beda, sehingga dalam pengembangan kurikulum senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Menurut aliran idealisme, bahwa hakikat pendidikan adalah semangat ingin kembali kepada warisan budaya masa silam yang agung dan ideal, sehingga pendidikan diartikan sebagai cultural conservation. Sedangkan aliran pragmatisme berpandangan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan impuls atau perbuatan yang dilakukan atas desakan hati, yang berorientasi pada futuralistik, yakni sebuah pendidikan yang berwawasan pada masa depan. Itulah kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi di atas. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.